Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin siril ula. Ya Rabbi salli ala Rasuli Muhammadin siril ula wal anbiya wal mursalin al-huri khasman awwala wal anbiya wal mursalin al-huri khasman awwala. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'anin jalla. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'anin jalla waftah lana qiraatin turattala waftah lana bidarsi qiraatin turattala. Amin 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 ya Rabbal alamin. Amin 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 wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rajulun utawi wong lanang, suci utawi wong lanang tolabahu kang ngumpre sapa rajul yang mencari sapa rajul hu ing ilmu liastaina supaya yen tok jaluk pitulung amrih minta bantuan di kelawan ilmu ala hayatihi ing atase kehidupane rajul, uripe rajul al ajilati kang sedhela. Wa yunalu lan merkoleh sapa rajul dia memperoleh bihi kelawan ilmu al izza ing kamulyan wal jahi lan kedudukan wal malilan bondo. Wa huwa hale utawi rajul iku alimun ngerti tahu bidzalika kelawan mengkono-mengkono tolabahu pencarian ilmune iku mustasyirun lan tur merasa sapa rajul fi qalbihi ing dalem atine rajul, di dalam hatina roka kata halihi ing angase utawa terlalu benaksu. Roka kata halihi ing angase ing apa itu ya intine bronto angas, pokoknya berangas minggu. Wa khissati maqsudihi lan eleke tujuane. Wa khissati maqsudihi lan eleke tujuane. Fa hada mongko utawi rajul iku minal mukhatarina setengah saking wong-wong dikhawatirkan utawa dia bagian dari orang yang mempertaruhkan. Ini melanjutkan pembahasan yang kemarin
yaitu orang yang mencari ilmu itu kemarin itu kan dibagi tiga, ada tiga bagian. Yang pertama, dia mencari ilmu murni untuk niat mencari ridhonya Allah, niat untuk besok bekal sanggup besok di akhirat. Itu yang pertama. Yang niat semacam itu, yang niat murni kepada Allah untuk bekal di akhirat, untuk bekal besok di hari yaumul qiyamah, kalau dia tujuan ilmunya kayak begitu, niatnya kayak begitu, berarti dia termasuk minal faizin, yaitu termasuk orang-orang yang beruntung, wong-wong sing bejo, yaitu minal faizin. Berarti kalau dia niatnya seperti itu, berarti dia itu golongan orang yang bejo, minal faizin, orang-orang yang beruntung. Nah ini yang kedua, warujulun. Yang kedua ini wong lanang atau seseorang yang mencari ilmu tapi dia tujuannya tidak murni, maksudnya ini masih setengah-setengah. Jadi tujuan dia mencari ilmu itu masih istilahnya setengah-setengah. Jadi yo ono tujuan DE yo kanggo akhirat, tapi DE yo dari ilmu itu nanti dia mengharapkan ilmu itu nanti bisa membantu di kehidupannya. Jadi engko nek wis duwe ilmu kena kanggo gugain. Nanti ketika sudah punya ilmu ya bisa golek pangkat, kedudukan. Nah, ini yang golongan yang kedua. Nah, kalau orang yang semacam ini mencari ilmu itu ada tujuan ya apa itu ono untuk tujuan bisa mendapatkan harta dari ilmu itu. Nah, ini termasuk orang-orang yang di sini disebutkan Imam Ghazali termasuk orang-orang yang dikhawatirkan atau orang-orang yang mempertaruhkan dirinya. Soalnya ini mempertaruhkan dirinya niku maksudnya dia mempertaruhkan nasibipun besok niku akhir pungkasane iku baik atau tidak. Kalau dia mencari ilmunya tujuannya ini, tujuannya untuk mencari kedudukan, mencari harta. Ini masih dikhawatirkan, tapi ini tujuannya hanya istilahnya sampingan, sekedarnya. Ini masuk orang yang dikhawatirkan besok di akhir pungkasannya. Fa'in ajalahu mongko lamun tumeka, fa'in ajalahu mongko lamun tumeka ing rajul apa ajaluhu ajali rajul, lamun tumeka kematiannya ajale qabla taubati, sebelum tobat, khifa iku dikuwatirake alaihi ing atase rajul min su'il khotimah, saking alane pungkasan, dari jeleknya pungkasan. Wa bagia lan iku tetep apa amruhu perkarane rajul fi khatril masyiati, masih di dalam kekhawatiran kehendaknya Allah, fi khatril masyiati ing dalam kekhawatirannya kersane Allah. Wa in mufiqalan lamun dipun ditulung, wa in wafaqalan lamun ditulung ditauba wafaqan itu
lan lamun eling tertolong ditobati maring tobat qoblal khululil ajali sebelum tumekane ajal, sebelum datangnya ajal. Nah, namun dia tertolong bertobat sebelum datangnya ajal. Wa idhafin lan ngumpulake ilal ilmi maring ilmu al amala ing amal. Wa tadaroka lan nambal iki nusuli to dhek nambal carane seperti kayak ada lubang, ada yang kurang dalam ibadahnya itu ditambal. Lan nambal maing barang farata kang ceroboh. Nah, ini apa itu sembrono? Sembrono itu ceroboh. Farata kang ceroboh sapa man minhu saking amal iku mau minal kholali saking minhu saking uang minal kholali minal kholali itu saking cacat, dari cacat. Iltahaqa mongko dipun susulake, maka digabungkan sapa wong ku mau bil faizin kelawan wong-wong sing padha bejo. Dia digabungkan dengan orang-orang yang pada beruntung. Lah ini misalkan orang yang tadi orang rajul yang kedua ketika menuntut ilmu itu tujuannya untuk memperoleh harta benda, memperoleh pangkat, memperoleh kedudukan. Nah, terus dia ini kan posisinya dalam posisi dikhawatirkan, dia mempertaruhkan dirinya. Nah, ketika dia itu di akhir hayatnya, sebelum dia meninggal, sebelum datang ajalnya, dia kok masih niatnya belum diperbaiki, niat mencari ilmunya itu untuk harta benda dan sebagainya itu belum diperbaiki, dan kemudian dia meninggal, maka kalau dia sampai meninggal dalam keadaan itu dikhawatirkan meninggalnya itu dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi ketika dia golek ilmu, carinya ilmu untuk tujuan itu, sampai akhir hayatnya kok tidak diperbaiki niatnya, masih dalam begitu, maka dikhawatirkan su'ul khotimah. Nah, kemudian misalkan dientok pitulung, diingatkan terus tobat sebelum wafat. Nah, sebelum dia meninggal, kemudian wis tobat, dia sudah memperbaiki niatnya. Niatku kayak aku golek ilmu, kayak kok hanya untuk mencari harta benda, tak gawe golek apa itu untuk mencari kedudukan. Kalau aku dapat ilmu apa itu iso untuk pangkat, iso untuk jabatan. Lah bareng saiki sekarang sudah mendapatkan jabatan, terus dia kemudian mungkin sadar bahwa tujuan saya mencari ilmu waktu itu kok keliru, tujuan kok masa wah ini tak perbaiki terus dia kemudian diperbaiki, dia melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk misalkan dari yang kemarin itu ada tindakannya yang ceroboh, sembrono, itu diganti, dijuali dengan tindakan-tindakan yang baik. Nah, kalau orang yang demikian itu posisinya, maka dia itu nanti akan digabungkan dengan orang-orang yang faizin, bejo. Jadi dia sempat bertobat. Cuma ini kan caranya istilahnya itu taruhan kan. Kita tidak tahu nasib kita kelak. Ya nek umur itu kan gitu. Ya kalau umur kita itu panjang. Kalau umur kita tidak panjang berarti ya
dikhawatirkan suul khotimah. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Fa inat taibi mongko sak temene wong kang tobat minad dunubi saking dosa iku kaman kaya wong la dunuba kang ora ana dosa lahu kedue man. Soalnya nek orang itu sudah bertobat sebelum dia meninggal kok sempat bertobat, berarti orang itu bersih dari dosa. Ya cuma enaknya orang itu kalau sebelum meninggal wis maksiate kaya apa, maksiate gedene kaya apa, kok sebelum dia meninggal masih sempat bertobat, maka secara otomatis itu dia bersih dari dosa. Nah, enaknya begitu orang mau bertobat. Cuma yang jadi masalah adalah kita tidak tahu kapan awake dhewe ajal kita, pungkasan akhir hayat kita tidak tahu. Nah, ini rahasia-rahasia. Ketika kita sudah enak-enakan belum sempat bertobat, nah ini yang berbahaya. Nah, ini masalahnya begitu. Tapi kalau orang itu masih sempat bertobat, ini langsung dosa sing kayak apapun tetap akan diampuni oleh Allah niku Maha Rahman Rahime Allah. Tapi juga Allah niku nggih sadidul adab, banget siksane niku nggih dipun atos-atos. Mulane ketika kita diberi kesempatan masih hidup, ya wis kanggo istilahnya kita buat jaga-jaga. Untuk menjaga-jaga, siapa tahu kalau entah hari ini, besok atau lusa atau kapan tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan sudah bertobat. Paling tidak begitu. Ini yang menurut Imam Ghazali, ketika kita sudah memperbaiki diri sebelum akhir hayat kita semakin, maka kita akan di sepuro. Ini soalnya orang yang bertobat itu bersih, seperti dia tidak punya dosa. Langgan lahu warajulun utawi wong lanang salison yang ketiga. Itu tadi yang pertama, kedua, ini sekarang yang ketiga. Istahwada, nguasani alaihi ngatasi rajul sapa asyaitonu setan. Fatakhoda mongko menjadikan sapa rajul ilmahu ing ilmune rajul dari aton itu jadi perantara, jadi alat, jadi lantaran, jadi alat ilat takasuri maring ngekeh-ngekehno akeh-akehan bil mali kelawan bondo, dijadikan alat untuk memperbanyak harta benda. Watafakhuri lan agul-agulan, untuk apa itu? Sombong-sombongan, untuk kanggo ondol-ondolan, kanggo sombong-sombongan biljai dengan pangkat. Wah, sebagai kebanggaan, kanggo bangga-banggaan untuk pangkat. Ini golongan. Wa ta'azzuzalan sebagai menunjukkan kehebatannya, wa ta'azzuzalan sebagai menunjukkan kehebatannya bikasrotil ittibai kelawan mencari masa akeh pengikut, berarti kelawan akeh banyaknya pengikut, akeh mencari masa. Jadi dia mencari ilmu itu nanti kalau sudah dapat ilmu untuk dan duwe masa, duwe cara istilah duwe jamaah banyak untuk cari masa. Bil mali ya dukhulu kang lebu sapa rajul bi ilmihi
kelawan ilmune rajul kula madkhalin ing saben-saben tempat yang dimasuki. Abel sama teman rojaan iku arep-arep sapa rajul ayak dia yen to nejo sapa rajul minat dunia untuk tujuan dunia wa tarahu lan hajate rajul untuk tujuan hajate rajul wa huwa hale utawi rajul iku ma'andalika ing dalem sartane mengkono perbuatan kaya iku mau mencari ilmu untuk tujuan memperbanyak harta, untuk tujuan sombong-sombongan, kemudian kanggo bangga-banggaan, kanggo mencari pangkat, dan untuk tujuan mencari masa. Ketika dia melakukan itu yudmiru nyimpen, dia menyembunyikan sapa rajul fi nafsi ing dalem awake dhewe rajul anahu sak temene rajul iku mau inda wa mungguwe Allah bimakanatin ing dalem panggonan yang luhur. Dia tidak menyangka, dia itu masih menyangka dirinya itu bahwa dia itu masih dimuliakan oleh Allah, dia masih ditempatkan oleh Allah bimakanatin di tempat yang mulia ini. Dia melakukan seperti itu, tapi dia itu menganggap bahwa dirinya itu masih baik. Soalnya kan orang mencari ilmu niku kan, orang yang mencari ilmu kan tetap baik, dapat pahala, kan begitu masalahnya. Jadi dia merasa bahwa wong aku tujuanku bagaimanapun, wong saya ini kan mencari ilmu. Jadi dia masih menganggap dirinya itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Dia merasa masih begitu. Litisamihi krana nyifati sapa rajul bisimatil ulama, dengan sifatnya ulama, dan dia mengidentifikasi dirinya itu, dia menganggap dirinya itu sebagai orang yang baik dan golongan ulama. Dia mensifati, dia menganggap dirinya itu seorang ulama. Ini dia masih menganggap begitu. Wa tarasumihi lan menggambarkan dirinya, membayangkan dirinya itu birasumihim, dengan penampilan, dia menampilkan dirinya dengan penampilan ulama. Fizihi dalam pakaian, di dalam pakaiannya dia berpenampilan seperti ulama. Soalnya dia itu masih menganggap dia itu orang mulia, wong alim ilmu. Wal mantiki, dan gaya bicaranya dan gaya bicaranya juga dia menunjukkan bahwa dia itu masih seperti ulama, wong alim. Ma'a takalubihi, sartane cepete rajul alat dunia ing atase donya, dhahiron iku pertela, wa batinan lan ora ketok. Fahada mongko utawi rajul iku minal halikin, golongan orang yang pada rusak. Dia maka hancur orang yang semacam itu. Wa minal hukka lan iku setengah sangking wong kang kumprung. Wa man uta sapane wong al-humkra iku kumprung. Wa minal hukka lan setengah sangking wong kang kumprung. Kumprung itu orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak memakai akal sehatnya, maksudnya dia itu tidak memakai akal warasnya. Itu wong kumprung, cara wong iki ya wong apa ya, wong kentir ya, orang kumprung ya. Al maghrurina, kang yang tertipu kabeh. Wong apa itu yang tertipu semua wong kumprung mau. Idza roja'a, nalikane arep-arep, ketika dia berharap, munqati'un iku terputus, pedhot.
ani taubatihi saking tobaté rajul lidonihi sebab krana penyane rajul anahu satemene rajul iku minal muslimin golongan orang-orang yang baik. Jadi ini golongan orang yang ketiga, yaitu orang yang secara istilah di sini itu yang paling parah. Jadi orang ini sudah betul-betul dikuasai oleh setan. Dia itu sudah dikuasai oleh setan. Golongan orang yang mencari ilmu yang ketiga ini, dia betul-betul sudah dikuasai oleh setan. Dan dia menjadikan ilmunya itu hanya untuk tujuan sebagai alat untuk memperbanyak harta, Jadi ketika kita misalkan ngaji atau ke sekolah menuntut ilmu terutama ini ilmu agama, nah kita tujuannya dari awal itu sudah, wah ini nanti kalau saya dapat ilmu nanti kok lah aku jadi ustaz misalkan, jadi kiai, jadi wong pintar. Dan gue nek wis jadi orang pintar nanti di masyarakat misalkan nanti akulah istilahnya di kanggukno payu mendapat harta. Cita-citanya kalau awal sudah begitu, cari ilmu sudah untuk tujuan dunia, atau dia mencari ilmu itu memang niatnya untuk mencari pangkat. Nanti kalau saya sudah dapat ilmu, nanti kan paling tidak saya nanti akan menjadi menteri agama misalkan, kan begitu. Tujuannya begitu, untuk kedudukan. Ini orang ini betul-betul tujuannya untuk itu, tidak ada tujuan untuk akhirat. Dia betul-betul sudah dikuasai oleh setan. Maka orang semacam ini dia termasuk orang yang nanti rusak, hancur. Orang semacam ini itu dengan tujuannya mencari ilmunya untuk pangkat, untuk kedudukan, terus untuk mencari menumpuk harta, dan dia mencari ilmu untuk mencari massa, mencari jamaah agar nanti punya jamaah yang banyak, ataupun untuk mencari orang sebagai pengikut misalkan. Nah, bersamaan dengan itu dia itu menganggap dirinya tujuannya sudah kayak begitu, tapi dia masih menganggap dirinya itu masih orang yang mulia di hadapan Allah. Dia masih dirinya itu adalah seorang ulama. Dia masih bangga, dan dia itu terus berpenampilan sebagai seorang ulama di dalam pakaiannya, di dalam dalam berpakaian, dalam gaya bicaranya. Wah, gaya ini masih ketok seorang yang alim, seorang ulama, seorang kiai. Maka orang yang semacam ini dia itu hancur, dia bakal rusak. Nek sing orang yang kedua tadi, dia itu kan tadi mencari ilmu tujuannya, tapi dia nanti ilmu dia berharap, ada harapan kalau ilmu nanti juga bisa, ilmunya nanti bisa untuk buat mencari harta. Jadi yang golongan yang kedua tadi kan masih tengah-tengah. Jadi ya dia ya niat mencari ilmu ya kanggo akhirat, tapi ya nanti kalau bisa mengambil keuntungan dari ilmu. Dan orang yang kedua tadi, dia masih merasa kalau dirinya itu tujuan dirinya itu tidak baik, apa yang dia niatkan. Dia merasa begitu. Dia masih menyadari bahwa apa yang dilakukan itu tidak pantas, tidak baik. Dan orang yang ketiga ini dia punya tujuan yang jelek. Tujuannya yang murni untuk pangkat, untuk harta benda, tapi dia posisinya merasa
dia itu masih baik, masih apa itu dimunggui, dia menganggap dirinya di sisi Allah itu dianggap masih mulia, seorang ulama. Terus di penampilannya gaya bicaranya menampil gaya ulama. Nah, orang yang ini nanti rusak, ini parah orang yang semacam ini. Nah, terus wahwa kali utawi rajul iku ghafilun wong kang lali angkolihi saking dawuhe Allah taala, angkoli taala sang dawuhe taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jadi orang ini itu golongan wong lupa, wong lali dawuhe Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong akeh kang padha iman, lima takuluna krana apa, sebab apa takuluna itu padha ngucap sira kabeh, kamu berkata. Kenapa kamu berkata maing barang la taf'aluna kan ora agawe kang ora nglakoni sira kabeh. Ini disindir dalam Al-Qur'an. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang sesuatu itu kamu tidak melakukannya? Maksudnya ini para ulama, para mubaligh, kita mengajak sesuatu kebaikan, misal. Kenapa kamu mengucapkan, misalkan memerintahkan untuk melakukan kebaikan? Ayo sholat misalkan, ayo zakat, ayo aja numpuk-numpuk dunia, aja seneng marang, jangan kita cinta dunia. Misalkan kita ngomong begitu. Padahal kita sendiri itu misalkan kayak kula ya, kayak saya ini, saya mengatakan jangan menumpuk-numpuk harta, jangan cinta dunia. Tapi kenyataannya saya itu ternyata mengumpulkan dunia. Saya cari pangkat, cari kedudukan. Lah, ini di sini dalam Al-Qur'an. Lima taquluna malah taf'alun. Dan juga wa huwa kali utawi rajul iku mimman setengah saking wong kola kang ngendika sapa Kanjeng Nabi fi daleman. Dan ini juga dikritik di dalam hadis Nabi wonten ing dawuh Kanjeng Nabi fihim kola kang ngendika fihim ing daleman sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana utawi ingsun iku min ghairi dajalin sange sakliyane dajal iku akhwafu luweh kuwatir sapa ingsun alaikum ngatasi sira kabeh minat dajali saking dajal, daripada tinimbang saking dajal, daripada dajal. Fakila monggo bertanya, maka ditanyakan. Kemudian sahabat ini bertanya, fakila wa ma huwa, wa ma utai apa huwa ya ma, apa itu ya Rasulullah? Kok ada apa itu selain dajjal kok lebih panjenengan khawatirkan? Selain padahal dajjal itu kan caranya besok niku, dajjal itu nanti yang akan menyesatkan manusia sudah jelas. Tapi Kanjeng Nabi itu lebih khawatir sesuatu lebih khawatir sesuatu itu daripada fitnah dajjal. Nah, terus wa ma huwa, apa itu ya Rasulullah? Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, ulama usu yaiku pira-pira ulama wong kang alim, asu kang elek budi pekertine, yang ulama yang jelek tindak lakunya, ulama usu elek lakuannya, jelek tindakannya. Nah,
Jadi termasuk orang yang dikhawatirkan baginda Nabi, Kanjeng Nabi itu ada orang yang dikhawatirkan itu fitnahnya lebih besar, lebih dikhawatirkan oleh baginda Nabi daripada Dajjal. Nah itu ternyata dia adalah ulama usul, yaitu ulama yang kelakuannya jelek. Mulane orang-orang wong pinter itu memang ketika dia itu menyesatkan orang itu memang bahaya sekali. Soalnya yang disesatkan ini orang banyak, tapi dia memakai topeng dengan seorang ulama. Nek karwane orang yang ahli maksiat sih mungkin ngandani ketika memberi nasihat kepada kita sih mungkin tidak kita anggap ya. Mungkin itu nih, kalau karuan dia itu kelihatan ahli maksiat. Nah ini masalahnya dia kelihatan seorang yang alim, punya ilmu, punya dia itu punya ilmu agama dan sebagainya. Dia kelihatannya itu bisa jadi panutan, tapi ternyata dia itu jelek kelakuannya. Lah ini lebih dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi. Niku dia lebih berbahaya daripada Dajjal. Mulane awal keterangan yang kemarin sudah saya terangkan itu, yaitu mengapa kok orang menuntut ilmu dengan tujuan yang tidak baik, itu berarti dia sedang menghancurkan agama Islam. Mulane Imam Ghazali itu pada awal kemarin itu diterangkan bahwa orang yang menuntut ilmu kok bisa dikatakan dia sedang menghancurkan agama Islam, dia merusak dirinya. Soalnya tujuannya dia tidak baik, ya ini dia untuk tujuan dunia. Kalau orang yang sudah tujuannya dunia, ya ilmunya itu nanti bisa menyesatkan. Jadi ini bahayanya begitu. Dia mengatakan A, jebule dia kelakuane B. Kon ojo misalkan kan jangan minum khamar, jangan mabuk-mabukan misalkan, jangan berzina. Tapi di sisi lain ternyata dia melakukannya. Bismillah, ini paling berbahaya. Wahada utawi iki Dajjal, di anak Dajjal karena sak temene Dajjal. Li anak Dajjal karena sak temene Dajjal iku goyatuhu, tujuane Dajjal, sejone Dajjal iku adlalu menyesatkan. Tujuan sebab menurut Kanjeng Nabi, sebab Dajjal itu jelas tujuannya memang dia itu memang tujuannya mesatkan. Dia memang sudah jelek, memang jelek tujuan sudah diketahui. Jadi orang itu tidak bakalan orang memang sudah tahu kalau dia itu kelakuannya jelek, memang tujuannya menyesatkan. Wa mislu hadzal alim, sementara orang yang alim utawi padane iki wong alim, sementara orang yang alim wa in sarafa, lamun minggoake, lamun DE itu wa in sarafa, senajan DE minggoake anasa ing manusa anit dunya saking dunya. Jadi dia itu memalingkan manusia dari dunia. Misalkan ulama, dia itu menyuruh kita jangan cinta dunia, bilisanihi, dengan lesane ulama, wa maqalihi, lan dengan ucapane ulama. Fahuwa mongko hale utawi ulama itu mau wong alim ku mau dan aja-aja lahum maring nas ilaiha, marang dia aja-aja ilaha maring dunia, bi'amalihi, dengan perbuatannya, dengan tindakannya, wa aqwalilan, dengan tingkah lakunya.
Walisanul hal utawi lesan, walisanul hal ini lesane tingkah, berarti bahasa tubuh ini maksudnya. Kalau bahasa kita itu bahasa tubuh. Walisanul hal utawi bahasa tubuh afsahu iku lebih nyata, lebih sah, lebih kelihatan min lisanil maqali daripada bahasa lesan, daripada lesane ngendikan bahasa lesan. Jadi bahasa tubuh itu lebih nyata. Watiba unasi utawi watake manungsa kesenengan manungsa ilal musaadati maring dia lebih anut, lebih ikut, lebih membantu, lebih ikut fil amali ing dalam pira-pira fil amali ing dalam pira-pira amal tingkah. Fil amali dalam pira-pira amal. Jadi kenapa kok Dajjal itu lebih dikhawatirkan baginda Nabi? Karena Dajjal itu sudah jelas tujuannya dia untuk kejelekan. Memang dia itu memang tujuannya untuk menyesatkan manusia, sudah jelas. Sementara orang yang alim, ulama ini, dia misalkan itu membelokkan, mengajak manusia untuk berpaling dari dunia. Misalkan dia mengajak manusia itu, kamu jangan cinta dunia, kamu jangan cinta dunia. Tapi kenyataannya ulama itu mau, dia ternyata dengan tindakannya, dengan perilakunya, ternyata dia malah cari pangkat, cari jabatan. Ternyata dia malah menumpuk harta. Nah, ini yang terus manusia terus langsung gampang ikut, soalnya bahasa. Pada dasarnya manusia itu yang biasa yang diikuti itu biasanya kan tindakan wong mungkin sampai mengucapkan itu hanya teori belaka, tapi itu manusia lebih condong itu ke tindakannya. Nah, alhamdulillah wa alam bismillah manfaat itu materi kita sedaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa afiyana fil jasad wa rizqan halalan katsiran thayyiban wasi'an wa ilal khair qaribna wa ansyar ba'idna waqdi hawajina fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana muqayyana nas'aluna sunnah mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.